Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutmainah, pengawas sekolah dengan unit kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur yang diangkat dan dilantik pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengikuti uji kompetensi pengawas sekolah dan dinyatakan lulus. Hal ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya setelah menjadi guru penggerak angkatan ke-6. Saya ditugaskan di Kecamatan Cipanas, tempat yang telah membesarkan saya menjadi guru dan kepala sekolah. Jambore GTK tahun 2024 merupakan pengalaman pertama bagi saya. Sebelumnya, beberapa kali saya mengikuti lomba guru berprestasi, inovasi pembelajaran, dan yang sejenisnya, meskipun masih di lingkup tingkat kecamatan saja. Adapun kali ini saya memberanikan diri untuk mengikuti Jambore GTK dengan tujuan untuk menambah wawasan keilmuan. Selain itu, harapan lain yang tidak kalah penting adalah menambah persaudaraan dengan para GTK se-Indonesia, sehingga memperoleh pengalaman berharga dari hal tersebut. Motivasi saya menjadi pengawas sekolah yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah, di mana saya meniatkan segala hal yang berkaitan dengan profesi tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lainnya yang menguatkan saya adalah keinginan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Cipanas, serta membantu para guru dan kepala sekolah mengembangkan kompetensi, kreativitas, dan kolaborasinya, sehingga harapannya dapat memberikan dampak positif bagi murid-murid pada setiap satuan pendidikan. Jika dilihat dari masa kerja saya sebagai pengawas yang masih tergolong baru, maka belum banyak pengalaman serta jam terbang yang saya dapatkan. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi saya untuk melakukan praktik baik yang berkaitan dengan tugas pendampingan saya terhadap 10 sekolah binaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan cerita praktik baik selama menjadi pengawas di Kecamatan Cipanas. Cerita praktik baik akan saya paparkan menggunakan model STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Serta saya beri judul pendampingan pengawas sekolah dengan metode fasilitasi dalam pengelolaan e-kinerja PMM pada sekolah binaan. Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dan 360 desa atau kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Cipanas memiliki 7 desa dan 42 sekolah dasar. Adapun jumlah pengawas sekolah jenjang SD di Kecamatan Cipanas tahun 2024 yaitu sebanyak 4 orang. Dari kondisi tersebut, saya ditugaskan untuk mendampingi 10 sekolah, yaitu SDN Cipanas 3, SDN Dewi Sartika, SDN Tarigu, SDN Cimacan 3, SDN Jayagiri, SDN Giri Mukti, SDN Rarahan, SDN Nusa Indah, SDN Cikole, dan SDN Sindang Laya. Pengelolaan kinerja PMM yang dimulai sejak Januari 2024 tentunya memerlukan adaptasi pemahaman karena berbeda dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sebelumnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terlibat aktif dalam mentransformasi pengelolaan kinerja melalui Merdeka Belajar. Ini merupakan komitmen kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia pendidikan. Jika sebelumnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilakukan melalui Ekin dengan format yang beragam antar dinas, maka saat ini Kemendikbudristek mengenalkan platform Merdeka Mengajar atau PMM sebagai wadah yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja dengan harapan akan semakin memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi guru dan kepala sekolah. Transformasi pengelolaan kinerja sejalan dengan transformasi pengawas sekolah sebagai pendamping, sehingga diharapkan pengawas sekolah dapat mendampingi guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja yang dimulai dari perencanaan kinerja hingga pelaksanaannya. Oleh karena itu, saya selaku pengawas sekolah tingkat sekolah dasar di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, berupaya memberikan pelayanan dengan metode fasilitasi bagi sekolah dalam pengelolaan kinerjanya. Saat pertama menjadi pengawas sekolah di Kecamatan Cipanas, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, baik berasal dari intern maupun ekstern. Pertama, ada beberapa sekolah yang letaknya di pelosok sehingga tidak ada kendaraan umum yang bisa melaluinya. Saya yang tidak terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi diri ini. Kedua, dari 10 sekolah binaan yang saya dampingi, masih ada 3 sekolah yang belum memiliki guru penggerak maupun calon guru penggerak. Jika dijumlah secara keseluruhan, dari 10 sekolah bina, baru terdapat 3 orang guru penggerak dan calon guru penggerak sebanyak 5 orang. Hal ini bisa disebabkan masih kurangnya minat para guru dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Padahal harapannya, jika sudah banyak sekolah yang memiliki guru penggerak, tentu dapat menjadi katalisator yang akan mempercepat transformasi di bidang pendidikan. Ketiga, transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN
belum banyak dipahami karena baru dirilis pada tahun 2024 awal, sehingga perlu adaptasi dalam memahami pengelolaannya, baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Dan tantangan yang keempat, masih ada beberapa guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga hal ini tentunya dapat menghambat pengelolaan kinerja PMM yang berbasis teknologi. Upaya-upaya yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengunjungi sekolah untuk memfasilitasi guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja PMM. Bagi sekolah yang letaknya berdekatan, saya dapat menggabungkan pertemuan dengan guru dan kepala sekolah agar menjadi lebih efektif dan efisien. Saya memberikan penjelasan mengenai kinerja PMM dan praktik langsung agar para guru dan kepala sekolah dapat membuat perencanaan kinerja yang diawali dengan penyusunan RHK. Kedua, bagi sekolah yang pada saat itu terkendala beberapa hal sehingga tidak memungkinkan saya mendatanginya, maka saya dapat memanfaatkan teknologi dengan mengadakan pertemuan online. Hal ini tentu lebih memudahkan baik bagi saya pribadi maupun guru dan kepala sekolah tanpa terkendala jarak. Ketiga, saya menyediakan waktu konsultasi di luar jadwal kunjungan apabila ada guru maupun kepala sekolah yang masih belum memahami kinerja PMM. Saya memberikan kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk menghubungi saya secara online jika membutuhkan bantuan, baik via pesan maupun telepon, sehingga hal ini tentu lebih efektif dan efisien serta memudahkan tanpa pertemuan tatap muka langsung. Keempat, saya melakukan kolaborasi dengan PGRI dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S dalam pengelolaan kinerja PMM jika membutuhkan pertemuan dengan seluruh sekolah dasar di wilayah Kecamatan Cipanas. Kelima, saya memanfaatkan komunitas belajar, baik yang ada di tingkat satuan pendidikan, gugus maupun tingkat kecamatan untuk berkolaborasi dalam memberikan pemahaman mengenai kinerja dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya terkait pemenuhan dokumen yang harus diunggah di PMM. Kemudian, saya juga memberikan layanan fasilitasi secara intensif bagi guru-guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi, terutama untuk guru senior. Hal ini tentu membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan agar pendampingan tidak membosankan dan dapat dipahami dengan baik oleh guru tersebut. Jika tidak memungkinkan saya lakukan sendiri, maka kolaborasi diperlukan baik dengan rekan pengawas maupun guru dan kepala sekolah. Hasil refleksi dari strategi pendampingan yang saya lakukan cukup memuaskan. Pertama, beberapa guru yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan gadget dalam pekerjaan sudah mau berkolaborasi bersama rekan sejawat. Yang kedua, sudah memahami cara menyusun RHK dengan memilih RHK yang sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, upaya pemenuhan dokumen yang diunggah di PMM pun dapat dipahami dan dipenuhi dengan baik. Misalnya sertifikat aksi nyata, serta dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan RHK yang dipilih. Kedepannya, tentu guru dan kepala sekolah tetap memerlukan pendampingan dari pengawas sebagai teman belajar dalam hal pengelolaan kinerja maupun hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan. Pendampingan pengawas sekolah dengan metode fasilitasi dalam pengelolaan kinerja PMM pada sekolah binaan di Kecamatan Cipanas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, transformasi pengelolaan kinerja di PMM dapat memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja sesuai dengan kebutuhan murid dan satuan pendidikan, membantu pengembangan karir guru, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid, serta dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi. Kedua, strategi pendampingan dengan metode fasilitasi dapat menjadi salah satu alternatif bagi pengawas dalam mendampingi sekolah dalam pengelolaan kinerja PMM, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.